Shalom. Shalom. Apa kabar Bu? Puji Tuhan luar biasa Kak Delvi. Haleluya. Puji Tuhan ya Bu, pagi Iya. ini kita kembali boleh beribadah Iya. dan mau memuliakan Tuhan. Ibu semangat enggak? Semangat. Puji Tuhan. Kalau begitu kita percaya adik-adik yang ada di rumah juga pasti semangat ya Bu Iya mengikuti betul. ibadah Adik-adik ini. di rumah ikut memuji nama Tuhan ya Kak Delvi ya. Amin. Nah adik-adik kita akan memulai ibadah kita. Rasanya nggak fair ya Bu kalau adik-adik di rumah sambil duduk atau apa. Yuk adik-adik ambil sikap berdiri sambil mengikuti kita untuk menyanyikan lagu pujian ya. Iya. Kita akan mengangkat lagu pujian Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Adik-adik yang ada di rumah, kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami mengucap syukur atas setiap kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana keadaan kami pada pagi hari ini. Ini semua karena anugerah dan kasih penyertaan Tuhan yang tak pernah hilang di dalam kehidupan kami ya Bapa. Saat ini Tuhan kami siap mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ibadah ini boleh memberikan kekuatan kepada kami semua ya Bapa. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ibu, kita akan terus memuliakan Tuhan ya. Nah, adik-adik yang ada di rumah berdiri ya, sambil berdiri bertepuk tangan dan mengikuti kita untuk
terus memuji nama Tuhan memuji ya. Tuhan. Semangat. Oke, kita akan mengangkat lagu pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Memuliakan Tuhan ya adik-adik, kita akan mengangkat lagu pujian Dari Terbitnya Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sayang sekali ya Bu, karena belum ada yang ngirim video untuk kesaksian. Iya, masih belum ada ya sampai saat ini. Oke. Untuk itu adik-adik yang ada di rumah, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Esther. Namun sebelumnya kita akan kembali mengangkat lagu pujian Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku
Ya, puji Tuhan, kita telah memuji-muji nama Tuhan. Kita yakini apa yang kita sudah naikkan pujian menjadi berkat dalam hidup kita, ya. Kita terus memanggil nama Tuhan, kita undang Yesus dalam hidup kita untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih setia lagi. Baik, kita akan berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua tutup mata dan lipat tangannya. Kami datang kembali bersyukur kepadamu ya Bapa pada pagi hari ini, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami memuji, memuliakan nama Engkau dan juga mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau mengurapi, Engkau menolong supaya firman Allah dapat dimengerti dan dapat tahu apa maksud Tuhan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Diberkati setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah yang saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sudah semua disiapkan alat tulis atau Alkitabnya, ya. Nah, kita hari ini akan belajar daripada seorang anak Tuhan yang tidak mau mendengar kata firman Tuhan, ya, tidak mau dengar, sehingga dia punya akibat. Yang tidak mau mendengar pasti ada akibatnya. Yang tidak mau taat pasti ada akibatnya, ya. Kalian sudah tahu kan cerita daripada Yunus? Nah, Yunus seorang nabi yang Tuhan telah panggil untuk pergi ke Niniwe, tapi dia pergi kemana? Dia pergi ke Tarsis. Nah, dengar nggak? Kata Tuhan, kamu pergi ke Niniwe, tapi perginya kemana? Ke Tarsis. Tahu kalian apa akibatnya? Akibatnya Yunus harus masuk ke dalam perut ikan, dimakan ikan selama 3 hari. Nah, kita bisa membayangkan Yunus ada di dalam perut ikan. Bagaimana rasanya? Dan Tuhan memberikan hidup kepada Yunus di dalam perut ikan. Kenapa? Karena Tuhan ingin Yunus itu mendengar. Tuhan ingin Yunus itu taat. Nah, akhirnya Yunus, ya, kalian nanti baca cerita Yunus ini dari Yunus pasal yang pertama sampai pasal yang keempat, itu cerita Yunus semua, ya, sampai dia dimuntahkan oleh Tuhan melalui ikan itu di tepi lautan Niniwe juga, sehingga Yunus mau tidak mau harus dia taat mendengar apa kata Tuhan. Dari pelajaran Yunus kita akan belajar dalam kehidupan kita sebagai anak-anak, sebagai orang tua, ya. Taat nggak kita? Anak-anak taat nggak sama orang tua? Kalau firman Tuhan katakan kita harus hormati orang tua kita. Di kitab Keluaran ditulis, dalam Injil Matius, Markus, Lukas diceritakan kita harus menghormati orang tua. Lupa lagi siapa yang pernah cerita, nggak pernah, kalau nggak mau dengar kata orang tua itu ada akibatnya juga, ya. Contohnya yang mudah, jangan lari-lari nanti jatuh. Nah, gedublok jatuh. Itu satu hal yang gampang aja kita dengar, ya. Kita harus dengar, kita harus taat, dengarkan, hormati orang tua kita. Apa yang dikatakan oleh orang tua kita? Kita harus jadi anak yang mendengar dengan baik. Kalau kita mendengar dengan baik, pasti Tuhan memberkati, menolong hidup kita, tidak akan celaka, ya. Maka itu firman Tuhan ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Maka itu bacalah firman Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan, dan juga hormatilah orang tuamu. Itu perintah Tuhan.
Ya, itu perintah Tuhan, bukan dikata-katakan begini-begini. Tapi banyak anak-anak Tuhan sekarang apa? Anak sekolah minggu yang membantah kepada orang tuanya. Ya kan? Atau kepada emak, pada engkong. Itu orang tua kita juga, harus kita juga dengar. Jangan seperti Yunus, harus celaka dulu, dia harus dilemparkan ke laut, dimakan ikan. Ya, dia harus di dalam perut ikan. Nah, kita anak-anak sekolah minggu jangan sampai seperti Yunus. Siapa yang mau jadi Yunus? Pasti gak mau dimasukkan ke dalam perut ikan, bau amis. Nah, maka itu ikutilah apa kata firman Tuhan. Ya, kalau kita dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, tahu nasihat firman Tuhan, itu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga kita menghormati orang tua, kita menghormati orang lain, kita menghormati juga sesama kita, teman-teman kita. Ya, jadi anak yang baik, jadi anak yang nurut, jadi anak yang mendengar. Perlu kita mendengar. Siapa minggu lalu Pak Kadelvi gitu cerita mengenai mendengar. Ya, kita harus mendengar. Mendengar firman Tuhan itu baik. Maka online harus kita jalani juga, kita harus nonton juga, kita harus belajar bersama-sama. Ya, ayo anak-anak yang di rumah tetap, walaupun kita online, kita tetap ya belajar firman Tuhan bersama-sama, supaya kita menjadi anak Tuhan yang mau mendengar firman Tuhan, yang mau mendengar kata orang tua. Kenapa kita harus dengar kata orang tua, menghormati orang tua? Karena firman Tuhan juga katakan orang tua itu adalah wakil Allah, wakil Tuhan di dalam dunia ini. Ya, ingat bahwa orang tua kita itu wakil Tuhan di dalam dunia ini. Supaya kita dengar nasihat-nasihat daripada orang tua kita. Jangan sampai kita melecehkan nasihat orang tua. Jangan melecehkan apa kata orang tua. Dengar, sehingga kita menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang dicintai Tuhan, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Berkatnya apa? Kepandaian. Karena kita mau dengar, belajar. Kata orang tua belajar. Ya. Jadi anak apa diberkati? Anak Tuhan yang diberkati. Jadi kita dengar orang tua. Ya, bukan saja jadi anak pintar, jadi anak yang sukses, didoakan juga sama orang tua. Maka itu kalian harus berterima kasih sama orang tua yang sudah mendoakan, yang sudah menasehati di dalam kehidupan kita. Maka itu pada pagi hari ini, jadilah anak-anak yang mau mendengarkan, mentaati akan orang tua atau firman Tuhan. Kalau kita mendengar apa kata firman Tuhan, berkat Tuhan datang. Ya, berkat Tuhan bukan uang yang gede, bukan, tapi berkat Tuhan itu banyak. Ya, kekuatan, kesehatan. Maka itu turut kata firman Tuhan apa? Turuti apa kata orang tua, nasihat orang tua. Tadi sudah dikatakan orang tua wakil Allah di dalam dunia ini untuk memberikan nasihat kepada kita. Karena orang tua juga sudah didasari firman Tuhan. Ya, anak-anak ngerti kan? Kalian harus jadi anak Tuhan yang lebih lagi setia kepada Tuhan. Walaupun kita masih online setiap minggu, tetapi tetap setia mengiring kepada Tuhan. Jangan lupa itu. Ya, dengarkan apa kata firman Tuhan. Itu firman Tuhan kiranya menjadi berkat dalam kehidupan kita. Jadilah anak-anak Tuhan, tidak seperti Yunus yang tidak taat, yang tidak mendengar, tapi anak-anak Tuhan yang taat dan mau mendengar apa kata orang tua, mendengar kata daripada firman Tuhan. Amin. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada pemimpin pujian. Kami berterima kasih Bapa pada pagi hari ini, kalau Engkau sudah memberikan firman Tuhan. Yunus seorang anak Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan, tapi tidak taat apa yang dikatakan Tuhan.
tidak mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Kami tidak ingin ya Bapak seperti Yunus yang tidak mau taat, tetapi kami ingin seperti Yunus yang taat mendengar. Setelah dia masuk dalam perut ikan, dia baru mau taat, dia mau mendengar apa kata Tuhan. Ajar kepada anak-anak juga ya Bapak yang ada di rumah saat ini, yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, supaya mereka juga mau taat, setia kepada Engkau. Walaupun kami ibadah secara online, tetapi Engkau selalu menjaga, melindungi, dan terus memberkati. Berikan terus kepandaian orang tua, mendidik mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang tua adalah wakil Allah di dalam dunia ini untuk mendidik anak-anak. Maka itu Tuhan Engkau akan tolong memberkati setiap orang tua, anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang ibadah online. Engkau memberkati satu persatu. Guru-guru Kau juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati kebenaran firman Tuhan ya Bu. Kita sudah dengar firman Tuhan, kita harus belajar taat, mendengar firman Tuhan, amin. Juga mendengar kata orang tua. Amin. Ya. Pastinya anak-anak Tuhan selalu mentaati Tuhan, terlebih khusus juga orang tuanya ya yang ada di rumah. Oke Bu, ada pengumuman? Pengumumannya adik-adik, apabila adik-adik rindu untuk memberikan persembahan, silakan adik-adik berikan kepada bendahara gereja sekolah minggu. Itu Ibu Eli ada rekeningnya ya di sini. Atau bisa juga dititipkan melalui orang tua ke guru masing-masing. Kemudian Kak Delvi, video masih ditunggu ya. Barangkali ada yang mau memuji nama Tuhan. Nah adik-adik diingatkan juga di bulan depan, di bulan April, kita akan bersama-sama merayakan Hari Paskah ya. Jatuh di tanggal 17 April. Sebelumnya hari Jumatnya kita Jumat Agung, tapi adik-adik ibadah di rumah ya. Kita akan merayakan Paskah di tanggal 17 April ya. Jam berapa Bu? Jam 8.30 pagi. Ingat ya, tanggal 17 April jam 8.30 pagi. Acaranya seru-seru loh Kak Delvi. Catat tuh acaranya seru, nanti banyak, pokoknya banyak hadiah juga. Wah. Ya. Ada pujian, firman Tuhan, juga ada game-game menarik ya. Wah, adik-adik ingat ya tanggal 17 April ya Bu. Kita ibadahnya bukan online tapi onsite ya. Wah ya, jadi adik-adik ingat ya, nanti onsite adik-adik bisa datang ke gereja. Nah ibadahnya kan digabung ya sama kakak-kakak pemuda. Wah pasti ramai. Adik-adik yang ada di rumah ingat ya, tanggal 17 April. Iya betul Kak Delvi. Oke, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan mengangkat lagu pujian. Nanti doa penutup dan sekaligus doa syafaat oleh Ibu Heni ya. Nah sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan masuk dalam doa, kita mengangkat lagu pujian Seperti Wanita. Seperti wanita menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihi
Tuhan, ini doa kami Bapa. Kami mau setia mengiring Engkau Yesus. Selama hidup kami Tuhan, kami mau mengiring Engkau. Biarlah Tuhan, anak-anak-Mu di rumah sudah diberkati pagi hari ini melalui ibadah ya Bapa, melalui pujian, melalui firman Tuhan yang mereka dengar Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam di hati setiap anak-anak-Mu, dan anak-anak-Mu Tuhan boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Ajar ya Bapa, anak-anak-Mu yang di rumah yang sudah mendengarkan firman Tuhan, boleh belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengar yang dikatakan oleh orang tua ya Bapa. Biarlah anak-anak ini Tuhan boleh menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, diberkati selama hidup mereka ya Bapa. Sekolah mereka Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Kedua orang tuanya juga Tuhan berkati ya Bapa. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin masih sekolah di rumah ataupun yang akan memasuki belajar tatap muka ya Bapa. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan yang daripada Tuhan. Diberkati anak-anak-Mu Tuhan sepanjang hidup mereka ya Bapa, supaya mereka juga boleh taat dan setia kepada Engkau. Kami mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Berkati anak-anak-Mu di rumah, berkati kami guru-guru sekolah minggu yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati kami semuanya ya Bapa. Ini doa kami, ini syukur kami alaskan hanya di dalam nama-Mu. Terpuji nama-Mu Yesus, haleluya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai ya. Selamat Shalom. pagi.